Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep teknologi aplikasi web di mata pelajaran pemrograman aplikasi dan perangkat bergerak. Perkenalkan, nama saya Pak Edi Tarius ya. Nah baik, untuk tujuan pembelajaran pertama kita akan belajar bagaimana paham tentang meringkas sejarah web. Yang kedua, menjelaskan profesi dalam bidang teknologi informasi seperti apa ya nanti. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan profesi dalam pengembangan aplikasi web itu apa saja. Jadi nanti pada saatnya nanti kalau kalian sudah lulus, jika kalian ingin melanjutkan profesi dalam bidang pemrograman khususnya aplikasi web, kalian bisa tahu arahnya kemana. Yang pertama sekarang adalah sejarah web. Di sejarah web itu jelas ya, pasti akan ada suatu hubungannya dengan internet. Yang pertama contohnya, kalau kita membuka situs yang berhubungan dengan untuk mencari artikel, informasi, entah itu sosial media juga, pastinya kalian akan membuka situs di mana akan selalu diawali dengan kata atau 3 huruf ya, www, World Wide Web. Nah, banyak orang yang salah kaprah antara www dengan internet itu sama, padahal www itu adalah bagian dari sebuah internet. Nah, kemudian www itu apa sih sebenarnya? Suatu ruangan ya, jadi suatu ruang informasi yang digunakan oleh user untuk mencari data ataupun informasi, entah itu informasi tentang data diri atau artikel yang Anda akan cari ya. Itu biasanya hubungannya dengan artikel, contohnya artikel mencari COVID-19, maka kalian akan membuka situs yang namanya Mbah Google. Pada saat kalian buka situs Mbah Google, pasti akan diawali dengan kata atau huruf www. Nah, dari sana sudah dikatakan adalah suatu ruang ya, www, yaitu mencari sebuah informasi. Yang kedua ada hubungannya dengan istilah Hypertext Markup Language atau HTML. Kalau kita deskripsikan secara gamblang ya atau secara kasar, hypertext itu adalah sebuah teks yang hyper ya, jadi atau yang tidak bisa dipahami oleh user atau pengguna. Sedangkan markup itu aturan dan language itu adalah bahasa. Jadi intinya bahasa teks yang memiliki aturan. Jadi nanti untuk membuat sebuah aplikasi web pastinya menggunakan bahasa HTML, yaitu bahasa yang harus mengikuti aturan penulisannya. Perlu kalian ketahui, versi HTML itu ada yang mulai dari versi 1 sampai nantinya kita akan belajar yaitu adalah versi HTML5. Jadi versi yang lama kita tinggalkan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di kelas Classroom. Oke, yang pertama konsep pengembangan aplikasi web. Nah, itu gambarnya seperti ini ya. Jika kalau kalian perhatikan di sana, itu user itu adalah kalian. Ya, jadi user itu diartikan adalah kalian yang hendak melakukan browsing. Ya, yang hendak melakukan browsing yaitu membuka aplikasi browser. Kemudian misalkan kalian ingin mencari sebuah data atau informasi, pastinya kalian akan melingkar URL. Nah, URL itu adalah alamat situs, di mana alamat situs itu hubungannya dengan www. Otomatis browsernya menggunakan misalkan Firefox atau Google Chrome dan sebagainya. Nah, pada saat kalian meminta sesuatu itu adalah kalian melakukan request kepada server. Nah, setelah si server meresponnya ya, meresponnya akan memberikannya ke dalam tampilan browser. Jadi server ini akan menerima request kalian, kemudian diresponkan ke web browser. Misalkan kalian minta sebuah tampilan Facebook atau Instagram ke servernya mereka sendiri, maka kalian akan ditampilkan, oh ternyata kalian itu ingin menampilkan data diri kalian di Instagram atau di Facebook. Itulah yang dimaksud dengan metode konsep pengembangan aplikasi web. Jadi kalian meminta sesuatu, request dan respon diberikan oleh server. Nah, sekarang jenis scripting aplikasi web itu ada 2 jenis ya, ada server side scripting dan ada client side scripting. Nah, perbedaannya letaknya di sini ya, yaitu ada tulisan server dan client. Bedanya apa ya kira-kira? Jelas ya, kalau server side scripting adalah
Scripting itu melakukan coding ya. Melakukan coding, site itu bagian di bagian server. Nantinya kita akan belajar bahasa PHP, preprocessor, hyper, lanjut ya. Kemudian ada lagi client side scripting. Jadi scriptingnya atau kita melakukan coding di bagian client. Jadi nanti di pertemuan kali ini kita belajar tentang di bagian client side scripting, yaitu bagian HTML. Gitu ya. Jadi nanti setelah kalian belajar HTML sudah mahir, kita pindah ke PHP. Nah, selanjutnya profesi pengembangan aplikasi web. Nah, profesi pengembangan aplikasi webnya ada 5 jenis ya. Jadi nanti kalian mau ambil profesi yang bagaimana? Ada web designer, apakah web programmer, apakah administrator, master, atau developer. Yang pertama, yang harus kalian tahu, desainer itu jelas ya, kalian akan melakukan mendesain sebuah website. Jadi kalian harus pintar-pintar melakukan desainer. Sedangkan untuk programmer itu jelas ya, yaitu melakukan proses pembuatan programnya, yaitu melakukan coding. Kalau administrator itu hubungannya tentang melakukan administrasi, mulai dari sistemnya, sistem operasinya, dan troubleshootingnya. Sedangkan untuk master itu adalah ketiganya itu dikuasai, mulai desainer, melakukan coding, dan administrasinya. Sedangkan untuk developer itu adalah sebuah tim. Jadi pada saat kalian buat aplikasi suatu web itu harus ada sebuah tim. Jadi nanti letaknya di bagian developer. Nah, sekarang perangkat pengembang aplikasi web jelas ya, harus ada dua ya. Satu, yang pertama perangkat keras. Perangkat kerasnya jelas bisa menggunakan PC, laptop, atau jika tidak memiliki keduanya, kalian bisa menggunakan smartphone kalian untuk membuat aplikasi web. Kemudian yang kedua, perangkat lunak. Untuk perangkat lunaknya di sini ada istilahnya web page authoring. Itu jenis aplikasi yang digunakan yaitu untuk buat aplikasi web yang detail ya, mulai dari pembuatnya, authoringnya, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk editornya nanti ada jenisnya banyak, ada Notepad++, ada Sublime Text, kemudian ada Visual Studio Code. Nah, untuk pembelajaran nantinya kita menggunakan Visual Studio Code. Sedangkan aplikasi editing gambarnya nanti kalian bisa menggunakan Paint ya, atau bisa menggunakan Adobe Photoshop, ataupun bisa menggunakan Corel Draw. Nah, itu nanti misalkan kalian ingin mempercantik tampilan websitenya. Kemudian untuk aplikasi internet, misalkan kalian ingin menggunakan browsernya kira-kira apa ya, apakah Firefox atau Google Chrome. Kemudian ada lagi jenisnya adalah aplikasi transfer file. Aplikasi transfer file nanti ini jarang digunakan ya, maksudnya jarang digunakan di kelas-kelas ini atau mungkin di akhirnya nanti. Itu untuk bagaimana mengupload aplikasi yang sudah kalian buat di lokal ya, di PC kalian atau di laptop, itu bisa menjadi online, yaitu di hosting menggunakan FTP. Sedangkan untuk aplikasi web server itu adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat aplikasi web yang dinamis. Yang dimana nanti ini akan dipelajari pada saat kalian belajar bahasa pemrograman PHP. Seperti itu ya, web dinamis. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kalian akan hubungannya tentang pemrograman sesuai dengan nama mapelnya ya, pemrograman web dan perangkat bergerak. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kalian tetap harus melakukan coding, tapi ingat harus dengan happy, karena apapun yang kalau dilakukan dengan gembira pasti akan mudah untuk melaksanakannya. Jadi persiapkan ya, minggu selanjutnya siapkan aplikasi Visual Studio Code dan web browsernya. Oke, itulah visi misi tujuan jurusan RPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.